kita lanjut ke student book halaman 79. Angles that add up to 360 degree. Artinya sudut-sudut yang jika dijumlahkan menghasilkan 360 derajat. Oke. Ini anak-anak bisa melihatnya di buku student book halaman 79. Saya akan menjelaskannya ya. Anak-anak, contoh yang pertama, ada satu gambar ya. Ada satu gambar di sini ya. Ada di sini sudutnya 125 derajat, di sini 55 derajat, di sini 125 derajat, di sini derajat. Jadi kita diminta untuk mencari besar sudut A di sini berapa. Oke, kita lihat jumlah semua sudut di sini itu harus 360 derajat. Kenapa? Karena dia satu putaran penuh. Ya, oke. Berarti mencari A ini bagaimana? Berarti kita total semuanya harus 360. Berarti A tambah 125 derajat tambah 55 derajat tambah 125 derajat sama dengan 360 derajat. 125 derajat tambah 55 derajat tambah 125 derajat itu hasilnya adalah 305 derajat. Oke ya, berarti A tambah 305 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti mau mencari nilai A sama dengan 360 derajat kurang dengan 305 derajat. Berarti hasilnya adalah 55 derajat. Oke, students, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya yang ada di student book halaman 79. Ya, jadi anak-anak perhatikan gambar yang segambar di buku ini ya. Anak-anak diminta untuk mencari besar sudut A dan besar sudut B pada gambar berikut ya. Pertama kita harus mencari besar sudut A terlebih dahulu yang ada di sini. Kalau anak-anak lihat sudut A dengan 60 derajat ini membentuk satu garis lurus kan? Berarti sudut A tambah 60 derajat harus sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut A bagaimana? Berarti 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Oke, setelah kita selesai mencari besar sudut A, maka kita harus mencari besar sudut B. Bagaimana mencari besar sudut B? Anak-anak perhatikan, ini adalah sebuah bangun jajar genjang. Ya kan? Jajar genjang mempunyai 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Dan anak-anak harus ingat ya, jumlah keempat sudut dalam sebuah jajar genjang harus 360 derajat. Jadi dengan kata lain, keempat sudut di dalam sebuah jajar genjang jika ditambah harus 360 derajat. Oke, jadi kita mau mencari sudut B kan? Berarti bagaimana? Caranya adalah sudut A tambah sudut B tambah 120 derajat tambah 60 derajat sama dengan 360 derajat. Sudut A kan tadi kita sudah dapat berapa? 120 derajat tambah sudut B tambah 120 derajat tambah 60 derajat sama dengan 360 derajat. Kita jumlahkan dulu 120 derajat dengan 120 derajat dengan 60 derajat. Hasilnya adalah 300 derajat. Tambah sudut B sama dengan 360 derajat. Ya, oke. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut B bagaimana? Berarti 300 derajat yang di sini positif pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti besar sudut B
sama dengan 360 derajat dikurang dengan 300 derajat. Berarti kita bisa memperoleh besar sudut B sama dengan 60 derajat. Ya, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri, ya. Nah, di sini ada satu gambar dari beberapa sudut. Di sini diketahui besar sudutnya 86 derajat, di sini 63 derajat, ya. Di sini 100 derajat, di sini 48 derajat. Dan anak-anak diminta untuk mencari berapa besar sudut X yang ada di sini, ya. Kalau ada gambar seperti ini, berarti jumlah semua sudut itu harus sama dengan 360 derajat, ya. Jadi semua sudut yang ada di sini, kalau kita jumlahkan itu harus mendapatkan 360 derajat, ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita tulis 86 derajat ditambah dengan 63 derajat ditambah dengan X ditambah dengan 100 derajat ditambah dengan 48 derajat harus sama dengan 360 derajat. Oke, nah kita jumlahkan dulu 86 ditambah dengan 63 ditambah dengan 100 ditambah dengan 48 menghasilkan 297 derajat. Tambah X sama dengan 360 derajat, ya. Jadi 297 derajat tidak bisa ataupun tidak boleh ditambah dengan X. Kenapa? Karena di sini nilainya kita tidak tahu, ya. Jadi bagaimana untuk mencari nilai X, ya? Kalau kita ingin mencari nilai X, berarti kita ambil 360 derajat dikurang dengan 297 derajat, sehingga kita dapatlah nilai X itu sama dengan 63 derajat, ya. Jadi besar sudut X itu adalah 63 derajat, ya. Contoh soal berikutnya. Anak-anak lihat, ya, gambar yang ada di sebelah kiri, ya. Oke, di sini ada sudut yang besarnya 114 derajat, 68 derajat, 49 derajat, ya. Di sini tidak diketahui besar sudutnya berapa, tetapi ada tanda seperti ini. Kalau ada tanda seperti ini, berarti itu sudah pasti besar sudutnya itu adalah 90 derajat, ya. Di sini ada sudut yang besarnya X. Jadi anak-anak diminta untuk mencari berapa besar nilai X yang ada di sini, ya. Kalau ada soal seperti ini, konsepnya jumlah semua sudut yang saya sebutkan tadi itu haruslah 360 derajat, ya. Berarti kita tinggal tambahkan aja, ya. Semua sudut yang ada di sini itu harus jumlahnya harus 360 derajat, ya. Kita tambahkan X tambah 49 derajat tambah 68 derajat tambah 114 derajat tambah 90 derajat itu harus menghasilkan 360 derajat, ya. Kita tambahkan dulu ini semua, ya. 49 derajat ditambah dengan 68 derajat ditambah dengan 114 derajat ditambah dengan 90 derajat itu hasilnya adalah 321 derajat, ya. Jadi kita tulis kembali X tambah 321 derajat itu harus sama dengan 360 derajat, ya. Jadi kita mau mencari nilai X yang ada di sini. Bagaimana? Ya, berarti X sama dengan
360 derajat dikurang dengan 321 derajat. Nah, sehingga kita dapatlah nilai X-nya itu adalah 39 derajat. Contoh soal yang berikutnya. Anak-anak lihat gambar yang ada di sebelah kiri, ya. Ini adalah gambar sebuah trapesium, ya. Sebuah trapesium itu mempunyai 4 sudut, ya. Dan anak-anak harus ingat jumlah semua sudut yang ada di dalam sebuah trapesium itu harus sama dengan 360 derajat. Atau dengan kata lain, jumlah keempat sudut yang ada di dalam sebuah trapesium itu harus sama dengan 360 derajat, ya. Anak-anak lihat pada gambar yang ada di sini. Nah, di sini sudah diketahui besar sudutnya 96 derajat, di sini 84 derajat, di sini 55 derajat, dan di sini anak-anak diminta untuk mencari besar sudut X ini berapa, ya. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jumlah keempat sudut yang ada dalam sebuah trapesium harus 360 derajat. Ya, berarti kita jumlahkan aja semua, ya. X ditambah 55 derajat ditambah dengan 84 derajat ditambah dengan 96 derajat itu harus sama dengan 360 derajat, ya. Kita jumlahkan dulu 55 derajat ditambah dengan 84 derajat ditambah dengan 96 derajat, itu hasilnya adalah 268 derajat, ya. Kita tulis X tambah 268 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, kita mau mencari nilai X-nya. Bagaimana? Ya, nanti X sama dengan 360 derajat dikurang dengan 268 derajat. Nah, sehingga kita dapatlah besar nilai X itu adalah 92 derajat. Contoh soal berikutnya. Anak-anak lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Ini juga adalah sebuah trapesium, ya. Tapi trapesiumnya itu adalah trapesium siku-siku. Oke. Jadi kita anak-anak lihat di dalam trapesium siku-siku ini sama juga ada 4 sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Oke. Dan anak-anak melihat, ya, di dalam gambar tersebut ada 2 sudut yang bertanda seperti ini. Ya, ada 2 sudut yang bertanda seperti ini. Ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti itu adalah sudut siku-siku dan besar sudutnya itu sudah pasti 90 derajat, ya. Jadi anak-anak diminta untuk mencari besar sudut A di sini berapa. Ya, kembali lagi konsepnya. Dalam sebuah trapesium jumlah keempat sudutnya itu harus 360 derajat. Berarti kita jumlahkan saja keempat sudutnya, ya. A ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan 90 derajat ditambah dengan 47 derajat itu sama dengan 360 derajat, ya. Kita tambahkan dulu 90 derajat tambah 90 derajat tambah 47 derajat itu hasilnya adalah 227 derajat, ya. Kita tulis kembali A tambah 227 derajat sama dengan 360 derajat. Kita mau mencari nilai A kan? Bagaimana? Ya, berarti A sama dengan 360 derajat dikurang dengan 227 derajat. Maka kita dapatlah besar sudut A itu adalah 133 derajat. Oke.
Seharap penjelasan Se dapat dimengerti oleh anak-anak ya. Sekian dulu penjelasan Se pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.